Di dunia ini, setiap orang akan berubah menjadi hewan terakhir yang mereka makan. Ada yang makan semangkuk mie ramen, lalu berubah menjadi sapi. Ada yang makan sate kambing, lalu berubah menjadi tikus. Ada yang makan fosil, lalu berubah menjadi dinosaurus. Hanya saja, petugas keamanan Taman Safari, karena makan ayam goreng, ternyata berubah menjadi seekor aikun. Tak lama setelah itu, dia dibunuh oleh hewan besar. Kini dia terlahir kembali. Dia melihat ayam goreng di tangannya. Tanpa ragu, langsung dibuang ke tempat sampah. Kemudian dia mengambil sesuatu dari laci. Sebatang ham Oreo, entah terbuat dari apa, tapi setidaknya lebih baik daripada menjadi kun-kun. Sayangnya, hanya punya waktu 10 menit. Jika tidak, saya akan memilih harimau Siberia. Namun, tiba-tiba Anda teringat, sepertinya ada banyak spesimen di kebun binatang. Lalu Anda buru-buru mengambil kunci dan tongkat keamanan, menyalakan mobil patroli dan menuju ruang spesimen yang ratusan meter jauhnya. Saat berkendara, Anda buru-buru menelepon pacar Anda, meminta dia dan ayah mertuanya untuk tidak makan apa-apa kecuali daging sapi, terutama ayam yang bisa bermain basket. Beberapa menit kemudian, di ruang spesimen yang terang benderang, Anda menahan rasa jijik, menelan selembar kulit harimau Siberia, lalu dengan gugup melihat ponsel, menunggu dimulainya era hewan global. Tiba-tiba pada suatu saat, semua lampu di dunia padam. Seluruh planet biru mengalami fusi energi. Semua manusia kehilangan kesadaran. Tubuh mereka mulai berubah dan terdistorsi menjadi berbagai jenis hewan. Sekitar 10 menit kemudian, suara sebuah pengumuman terdengar. Selamat, planet biru resmi memulai era hewan. Peringatan. Survival dan pertumbuhan adalah tujuan utama. Urutan pertumbuhan adalah badan awal, badan tumbuh, badan dewasa. Sedangkan pembunuhan, makan, cahaya, dan pernapasan dapat mempercepat pertumbuhan jika menemukan peti harta karun. Selamat, Anda dapat mencoba membunuh monster untuk membukanya. Melihat pintu batu yang bersinar, Anda bisa mencoba masuk dan bertaruh. Tapi hati-hati dengan suara di sekitar. Itu bisa jadi suara terakhir yang Anda dengar. Fokus dan berpikir diam-diam, akan membuka panel antarmuka. Hewan-hewan baru, semangat. Dengan hilangnya suara, seluruh dunia jatuh ke dalam kekacauan. Penuh dengan suara berbagai hewan. Yang paling banyak adalah suara ayam. Kemudian suara ternak lainnya. Sementara itu, di ruang spesimen, seekor gorila mengenakan pakaian keamanan, terus menggaruk-garuk bulu hitamnya. Di dalam hati Anda hanya bisa berkata WC. Saya makan harimau Siberia. Kenapa bisa berubah jadi gorila? Apakah spesimen itu palsu? Dengan tak ada pilihan lain, Anda hanya bisa mengerang dan memilih untuk menerima. Bagaimanapun juga, lebih baik dari ayam. Setelah berubah menjadi gorila, Anda bahkan berjalan pun ingin mengandalkan lengan depan yang kekar. Tapi kamu menahan diri. Berjalan tegak dengan kesadaran, hanya saja terlihat agak aneh. Saat itu kamu fokus, membuka panel atribut, lalu terlihat pada informasi pribadi tertulis. Spesies, gorila, tinggi, 1,56 meter, berat, 81,3 kg, bakat, 10x damage, 10x HP, badan awal, LVO, titik pertumbuhan, 0/2. Kamu melihat informasi dirimu dengan ekspresi puas, meskipun tidak bisa dibilang tak terkalahkan, tapi setidaknya lebih kuat daripada ternak itu. Kemudian, kamu membuka antarmuka sosial. Seketika, ribuan pesan muncul tanpa henti. Ada yang mengeluh menjadi tikus, ada juga yang senang menjadi singa. Tapi kamu hanya melirik sedikit ke pesan-pesan itu, lalu menutup antarmuka sosial. Kemudian, kamu mengambil tongkat keamanan yang ada di kaki, keluar dari ruang pameran yang gelap. Jika dibandingkan dengan kota yang kacau, Taman Safari tampak agak tenang. Untuk bertahan hidup dan berkembang, kamu pergi ke area badak, lalu dengan mudah membuka pagar kandang. Ini adalah salah satu alasan mengapa kamu tidak keberatan menjadi gorila, karena memiliki tangan memang sangat membantu, dan badak memang hewan yang malas. Meskipun kamu mendekat hingga 10 meter, mereka tetap tidak bergerak. Kamu menggenggam erat tongkat besi di tangan, kemudian melemparkannya dengan keras.
Terdengar suara puk keras. Kepala badak langsung ditembus. Melihat pemandangan ini, kamu terkejut oleh kemampuan 10 kali lipat kerusakanmu. Dalam kegembiraan, dua lengan kekarmu terus memukul dada. Kemudian suara terdengar di kepalamu. Membunuh badak putih. Poin pertumbuhan plus 41. Tiba-tiba sebuah kekuatan besar menyapu seluruh tubuhmu. Tulang mulai berkembang, otot mulai menguat, bahkan rambutmu menjadi lebih lebat dan hitam berkilau. Saat ini kamu jelas sudah naik level ke level 6. Ternyata memang berburu hewan besar memberi hasil tinggi. Di kehidupan sebelumnya saat menjadi ayam, aku makan serangga seharian, ditambah berjemur baru naik ke level 3. Memikirkan hal itu, kamu tidak bisa menahan kegembiraan. Namun kamu tidak puas. Kamu kembali menatap sisa badak. Namun kamu tidak gila langsung menantangnya, melainkan mencari-cari sekitar. Kamu menarik sebuah tanda jalan setinggi 2 meter. Namun sebelum kamu mendekat, betina badak jantan sudah menyadari. Langsung menundukkan badan dan berlari ke arahmu. Melihat badak jantan yang besar seperti tank, kamu tidak merasa takut sedikit pun. Kamu juga meledakkan kekejaman gorila, melemparkan tanda jalan dengan tangan. Dengan suara angin yang kuat, tanda jalan yang lebih dari 2 meter panjangnya langsung menembus kepala badak. Tidak ada jeritan pun keluar. Tubuhnya langsung jatuh di kaki kamu. Membunuh badak putih. Poin pertumbuhan plus 35. Dengan petunjuk dari sistem, tubuhmu sekali lagi diperkuat. Namun seiring dengan naiknya level, poin pertumbuhan yang didapat juga akan berkurang. Menarik tanda jalan yang berlumuran darah. Melihat adegan yang begitu berdarah ini, kamu tidak merasa tidak nyaman. Bahkan bisa melakukan pertunjukan makan daging mentah. Namun kamu tidak akan memakannya. Meskipun itu dapat memberikan banyak pengalaman. Tapi badak seberat beberapa ton tidak akan bisa habis dalam sehari atau 2 hari. Sekarang tidak ada waktu untuk menunda. Kemudian kamu mengangkat tanda jalan menuju 2 badak kecil yang tersisa. Beberapa saat kemudian, mereka menjadi pengalamanmu, dan kamu berhasil naik ke level 7. Namun kamu masih tidak puas. Kamu melanjutkan menuju target berikutnya. Setengah jam kemudian, di depan pintu akuarium, terdapat seekor gorila besar setinggi 2 meter. Dengan bulu berwarna ungu hitam, ditambah 5 tanda jalan yang dibawa di tangannya. Memberikan kesan yang tak terucapkan. Ini adalah dirimu yang sudah naik ke level 8. Dalam waktu setengah jam, kamu telah menyapu seluruh kebun binatang. Hewan-hewan besar seperti kuda Nil, gajah, jerapah, del, semua telah menjadi pengalamanmu. Setelah setengah jam berburu ini, kamu sudah bisa menggunakan tanda jalan dengan mahir. Tidak bisa dikatakan selalu tepat sasaran, tapi setidaknya bisa dipastikan mengenai sasaran dalam jarak dekat. Namun pada saat itu, langkahmu tiba-tiba terhenti. Pernapasanmu menjadi cepat dan gelisah. Karena di lantai area kantor, kamu melihat sebuah peti harta karun tembaga yang bersinar. Saat menjadi ayam di kehidupan sebelumnya, kamu sering mengunjungi saluran obrolan, dan mengetahui bahwa peti harta karun ada 2 jenis, yakni tembaga dan perak. Setelah sejenak terdiam, kamu tak sabar ingin memilikinya. Namun baru saja melangkah beberapa langkah, seekor ular besar seukuran ember muncul tiba-tiba dari meja kerja. Hanya bagian kepala yang terangkat, setidaknya mencapai 4 meter. Ditambah tubuh ular tersebut, panjangnya sekitar 20 meter. Melihat makhluk raksasa di depanmu, ini adalah pertama kalinya kamu menghadapi hewan pemangsa. Kamu tak bisa menahan rasa cemas. Setelah beberapa detik saling berhadapan, kamu segera mengambil tindakan. Tanda jalan sepanjang 2 meter dilontarkan dengan kekuatan aram. Langsung melesat seperti anak panah yang terlepas. Apakah meremehkan, atau tidak peduli, ular raksasa akhirnya membayar harga yang sangat mahal. Namun kamu tidak berhenti sejenak. Sebaliknya, kamu menembakkan 5 tanda jalan sekaligus. Kemudian kamu terengah-engah. Dengan hati-hati kamu mendekat untuk memeriksa. Terlihat ular raksasa yang panjangnya 20 meter. Tertusuk 5 tanda jalan, dengan tubuh yang terpelintir dan darah. Seperti usus besar yang baru saja dipanggang. Melihat ular raksasa masih bergerak, kamu mencari berbagai benda logam. Terus-menerus memukul kepala ular itu. Setelah 10 menit serangan tanpa henti, kamu kelelahan dan terengah-engah. Kemudian datanglah
Suara pemberitahuan dari sistem. Membunuh ular raksasa tingkat 9. Poin pertumbuhan plus 249. Bahaya besar. Pasti diiringi dengan kesempatan besar. Dengan level kamu saat ini, bahkan jika kamu membunuh 10 gajah sekaligus, tidak pasti akan mendapatkan banyak. Saat ini kamu baru saja naik ke level 9. Namun konsumsi energi yang hebat membuat perutmu lapar. Saat kamu ingin memakan daging ular, terjadi sebuah kejadian aneh. Tiba-tiba sebuah cahaya merah menyambar. Ular raksasa yang sebelumnya seperti usus besar menghilang, hanya meninggalkan jejak abu hitam. Dan di antara abu hitam itu, tiba-tiba muncul sebuah kunci berwarna hijau. Tanpa ragu, kamu langsung menggunakan kunci untuk membuka peti harta karun. Sumber ular raksasa plus 1. Setelah digunakan, dapat mengubah spesies. Esens bunga darah generasi ke-13 plus 1. Dapat meningkatkan 150 poin pengalaman setelah dikonsumsi. Ketika kamu berubah menjadi ayam di kehidupan sebelumnya, kamu bahkan bermimpi menjadi babi atau anjing. Sekarang ular raksasa yang sangat kuat ada di depan mata. Tapi kamu merasa tidak tertarik. Meskipun gorila itu sendiri tidak cukup kuat, tapi dia punya tangan. Saat ini kamu telah mencapai level 9. Ditambah 150 poin pengalaman dari Essence. Kamu hanya perlu 152 poin lagi untuk mencapai tahap pertumbuhan. Ini membuatmu sangat bersemangat. Kemudian kamu mengambil lagi tanda jalan menuju ke area predator. Setelah beberapa saat, kamu tiba di area serigala padang rumput. Dan dengan pipa besi di tanganmu, kamu terus mengetuk pagar. Suara berisik itu segera menarik perhatian sekumpulan serigala. Saat itu, kamu pura-pura duduk di dekat pagar. Serigala padang rumput yang memang kelaparan, melihat kamu yang membelakangi mereka, segera masuk ke mode berburu. Tanpa sadar mereka telah terjebak dalam perangkap. Segera, dengan indera keenammu di level 9, kamu merasakan keberadaan mereka. Ketika mereka melompat ke arahmu, kamu dengan kedua lenganmu yang besar, menyodokkan tanda jalan dengan kuat ke belakang. Dengan dua jeritan keras, dua serigala langsung tertusuk. Kamu dengan tenang menarik keluar tanda jalan. Serigala lain melihat kejadian ini, langsung ketakutan dan lari. Dengan 23 poin pengalaman masuk, kamu tersenyum puas. Ternyata hewan pemakan daging memberi pengalaman lebih banyak. Kamu merobek kaki serigala, sambil menggigit tulang besar, sambil menarik tanda jalan menuju target berikutnya. Kemudian kamu mengulang trik lama, mengubah beruang, hiena, macan tutul, dan hewan lainnya. Semua menjadi pengalamanku. Singa yang paling parah, tertusuk di dinding dengan tanda jalan. Terbelah dua hidup-hidup, membunuh singa. Poin pertumbuhan plus 9. Dengan pemberitahuan dari sistem, kamu langsung bersorak kegirangan. Karena ini berarti, kamu segera memasuki tahap pertumbuhan. Kemudian kamu mengeluarkan esens dari peti harta karun. Namun saat kamu akan meminumnya, kamu ragu. Karena begitu mencapai tahap pertumbuhan, akan mengubah tatanan yang ada. Hewan asli akan memulai proses pertumbuhannya. Seperti manusia, mereka berkembang melalui pembunuhan. Di kehidupan sebelumnya, saat kamu berubah menjadi ayam, bentuk pertama yang berkembang muncul 2 hari setelahnya. Dan itu karena hewan asli mulai berkembang. Awalnya kamu yang hanya makan serangga, tapi lehermu dipatuk oleh seekor angsa putih yang datang mencarimu. Dan sekarang, baru saja 1 jam berlalu sejak hewan di seluruh dunia berubah. Baru saja 1 jam sejak fenomena hewan di dunia terjadi. Kebanyakan orang masih berada dalam keadaan bingung. Jika dimulai sekarang, kemungkinan besar sebagian besar orang akan dibunuh oleh hewan asli. Dalam konflik yang penuh kontradiksi ini, tanganmu sedikit gemetar, namun tetap meminumnya. Tiba-tiba, energi besar yang luar biasa mengalir menyapu seluruh tubuhmu. Rasa sakit yang hebat membuatmu tidak bisa menahan jeritan kesakitan. Beberapa detik yang singkat, namun terasa sangat lama. Dengan berakhirnya proses evolusi, semua rasa sakit seolah menjadi ilusi. Yang menggantikan adalah kekuatan yang tiada tanding. Namun pada saat itu, suara yang mengubah seluruh umat manusia menjadi hewan terdengar lagi. Pengumuman global mengucapkan selamat kepada seseorang yang menjadi organisme pertama yang berkembang. Pembatasan pertumbuhan hewan asli telah dibuka. Karena peringkat perkembangan organisme telah dibuka. Saat ini,
Kamu merasa tidak ada yang menarik lagi. Seperti kata pepatah, menembak burung yang paling menonjol. Kamu pasti akan dibenci oleh orang lain. Tapi saat ini, sebagai yang pertama di dunia, kamu sudah tak peduli. Saat kamu masih mengeluh, suara pemberitahuan terdengar. Sebagai hewan pertama yang mencapai tahap perkembangan, hadiah adalah sebagai berikut. Kekuatan dasar tanda kali 1. Kecepatan dasar tanda kali 1. Pertahanan dasar tanda kali 1. Simbol umum reruntuhan tingkat awal +1. Titik perkembangan +1000. Setelah suara pemberitahuan selesai, tubuhmu kembali berubah. Setiap atribut meningkat secara signifikan. Saat itu, kamu fokus membuka panel atribut. Tampak tertulis di informasi pribadi. Spesies, gorila. Tinggi badan 2,65 meter. Berat badan 769 kg. Bakat, 10 kali damage. 10 kali HP. Organisme tingkat pertumbuhan LV2. Kamu melihat atributmu, dan tersenyum puas. Jika dilihat hanya dari data, satu tamparanmu mungkin bisa menghasilkan kerusakan lebih dari 1 ton. Sayangnya, bakat menentukan dasar kekuatan. Jika dibandingkan dengan harimau Siberia selevel, mereka akan lebih kuat beberapa kali lipat. Namun, seiring dengan itu, peningkatan akan lebih sulit. Kemudian, kamu melewatkan tampilan sosial, langsung membuka papan peringkat, dan di baris pertama paling atas, tercantum jelas namamu. Di bawahnya, masih ada banyak hewan lainnya di peringkat, seperti Tyrannosaurus Rex, beruang kutub raksasa, Yuan kuno dari selatan, dan berbagai hewan fosil yang punah. Saat itu, kamu benar-benar terkejut, karena di kehidupan sebelumnya, papan peringkat baru dibuka setelah 2 hari. Beberapa puluh hewan di depan. Semua adalah hewan kecil hingga menengah yang relatif cocok untuk berkembang. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Papan peringkat yang sebelumnya hanya memuat 10.000 orang. Sekarang hampir 10.000 hewan tingkat 9. Dan baru 1 jam lebih sedikit yang telah berlalu. Yang lebih mengejutkan adalah, sebagian besar dari mereka masih merupakan hewan punah. Apakah selain kamu, ada orang lain yang juga terlahir kembali? Saat itu, kamu melihat berbagai penguasa prasejarah. Tiba-tiba merasa bahwa gorila milikmu tidak begitu istimewa. Maka kamu dengan tegas memutuskan untuk pergi ke kota. Setelah kembali ke kantor, kamu mulai menyusun barang-barang. Pertama, kamu merobek kulit dari sofa. Kemudian membungkus bagian bawah tubuhmu untuk mencegah kebocoran. Dengan tas di punggung dan memanggul rambu jalan raksasa, kamu berjalan menuju pintu keluar kebun binatang liar. Dan saat melewati kandang gorila, kamu terdiam sejenak, karena kamu bisa mengerti percakapan mereka. Dan gorila yang dulu tampak sangat jelek di matamu, tiba-tiba terlihat sedikit lebih menarik. Bahkan membuatmu merasa ingin berkembang biak. Tapi kamu mengeluarkan suara 2 kali. Untuk menjaga diri tetap sadar. Namun, pemimpin gorila tersebut mengira kamu sedang menggoda. Langsung mendekat ke arahmu. Tapi dengan tinggi badan hanya 1,6 meter, dia terlihat seperti semut di depanmu. Dengan mudah kamu menangkap lehernya. Hanya dengan sedikit tenaga, pemimpin itu akan langsung mati. Tapi kamu tidak melakukannya. Namun, kamu melepaskan tanganmu tepat saat dia hampir kehabisan napas. Akhirnya, itu sesama ras. Kamu tidak sampai membunuhnya. Kamu menggelengkan kepala dengan pasrah. Kemudian berbalik dan bersiap melanjutkan perjalanan. Namun saat itu, terdengar suara pemimpin gorila dari belakang. Kamu berhenti dan melihat ke belakang. Karena suara tadi, menandakan bahwa dia memilih untuk menyerah. Setelah berpikir sebentar, kamu menyadari bahwa ada beberapa anak buah yang tampaknya oke. Dan membuat kesepakatan dengan mereka untuk pergi bersama ke kawasan kota. Tak lama kemudian, kamu bersama anak buahmu tiba di area terakhir, Gunung Monyet. Kamu menyuruh gorila-gorila itu menunggu di sini, dan melompat ke dalam area monyet dengan suaramu. Beberapa menit kemudian, 8 gorila melanjutkan perjalanan. Namun kali ini, selain kamu, semua gorila lainnya membawa monyet-monyet yang berlumuran darah. Mereka berlari sambil makan, bahkan yang terkecil terbaring di pelukan ibunya sambil makan dengan lahap. Setelah beberapa saat, sekelompok besar gorila keluar dari kebun binatang, berlarian menuju kota. Di jalan besar yang dulunya ramai, kini sangat sepi.
Keheningan yang terasa seperti kiamat. Sudah lebih dari 2 jam sejak fenomena global hewanisasi. Manusia terpaksa beradaptasi dengan identitas hewan. Manusia terpaksa beradaptasi dengan identitas hewan. Namun sebagian besar hanya bisa bersembunyi di dalam ruangan. Sekarang yang berkeliaran di luar, kebanyakan adalah hewan-hewan asli. Anjing adalah yang paling banyak dan juga paling ganas. Sedangkan mereka yang berubah menjadi ayam, bebek, dan angsa, semua bersembunyi di dalam rumah. Gemetaran ketakutan. Namun saat ini, kamu malah membawa tanda jalan. Dengan membawa anak buah, kamu berjalan di jalan dengan percaya diri. Tak lama kemudian, sekumpulan anjing menarik perhatian, mengikuti dari jauh di belakang. Namun, kamu tidak mempedulikan mereka. Tapi anak buahmu tidak bisa begitu. Seiring dengan semakin banyaknya anjing, mereka mulai menjadi gelisah. Melihat situasi ini, kamu berbelok ke jalan lain. Kemudian, dengan 7 ekor gorila besar, menyelinap ke dalam sebuah gudang, sambil memerintahkan mereka untuk memanjat balok langit-langit, untuk memudahkan pengelolaan dan komando. Beberapa gorila juga diberi nama, dari Linda hingga Linky, dan Linda tentu saja adalah pemimpin sebelumnya. Tak lama kemudian, sekawanan lebih dari 30 anjing, mendekati gudang perlahan-lahan, menyalak keras ke arah gorila di atas balok langit-langit. Kedua belah pihak segera terjebak dalam kebuntuan. Saat itu, kamu menyadari bahwa anjing-anjing ini, jelas ada yang mengarahkan mereka. Dengan terus mengamati sekawanan anjing, kamu segera melihat beberapa anjing yang mengenakan pakaian, terutama bagian tubuh mereka yang sensitif, terbungkus rapat dan tak bisa ditembus udara. Melihat situasi ini, kamu segera bertindak, dengan kecepatan luar biasa, jatuh di tengah antara sekawanan anjing dan pintu. Menghadapi bayangan yang terus menyerang, kamu mengayunkan rambu jalan ke kiri dan kanan. Hanya dengan beberapa ayunan, kamu telah menghabisi hampir separuh dari sekawanan anjing. Melihat serangan lawan begitu ganas, anjing-anjing segera melompat mundur secara instingtif. Namun kamu tidak akan membiarkan mereka lolos. Kamu segera berputar dan menarik pintu roll up. 2 menit kemudian, hanya tersisa 5 ekor anjing di gudang. Mereka menggigil di sudut ruangan. Melihat kamu mendekat semakin dekat, salah satu anjing Golden Retriever segera berlutut. Kepalanya terus menunduk, menyentuh tanah. Namun kamu tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan rambu jalan meluncur cepat, semua mereka menjadi pengalamanmu. Beberapa saat kemudian, sekawanan gorila keluar dari gudang. Selain dirimu, 4 besar dan 3 kecil lainnya, semua mengenakan daging anjing di tubuh mereka, dan terus-menerus mengunyahnya. Untuk mencari pacarmu, kamu membawanya ke pusat kota. Namun kamu menemukan bahwa di bawah gedung apartemen pacarmu, terkumpul banyak hewan. Di satu sisi ada sekawanan babi. Diperkirakan ada 200 hingga 300 ekor. Di sisi lain, ada sekawanan anjing dari berbagai ras. Ada sekitar 100 ekor lebih. Beberapa babi di kawanan ini jelas telah berevolusi. Yang terbesar, hampir sepanjang 4 meter. Sedangkan anjing terbesar di kawanan adalah anjing Saint Bernard. Sepertinya akan terjadi perang babi dan anjing. Saat kamu mengamati situasi ini, kamu juga menarik banyak perhatian. Lalu kamu meminta Linda untuk membawa kaki anjing, dan memerintahkan mereka mundur. Bersiaplah untuk melarikan diri kapan saja. Kemudian kamu memegang kaki anjing yang berlumuran darah di tangan kiri, mulai menulis di papan peringatan. Beberapa saat kemudian, kamu mengangkat papan peringatan sepanjang 3 meter di atas kepala. Tertulis di atasnya, "Saudaraku, mencari orang tidak berniat jahat." Setelah menemukannya langsung pergi. Meskipun tubuhmu bukan yang terbesar, tapi kamu pasti yang tertinggi di sini. Pasti semua hewan bisa melihatnya. Jadi kamu mengangkat papan itu, menunjuk ke dirimu sendiri, kemudian menunjuk ke gedung nomor 18 di seberang. Karena pacarmu, Tang Qingjin, tinggal di sana. Beberapa saat kemudian kamu melemparkan papan itu, lalu mengangkat rambu jalan. Kamu berjalan menuju lapangan kosong di mana 2 kelompok hewan saling berhadapan. Kecepatanmu tidak cepat, dan kamu tidak melihat ke sekitar. Berusaha sebisa mungkin untuk tampak tidak mengancam. Namun tiba-tiba kamu merasa ada yang tidak beres. Melihat kelompok babi dan anjing menjadi agak gelisah. Terutama kelompok anjing.
Sebenarnya menurutmu, kamu sudah melakukan gerakan yang sangat bersahabat. Tapi di mata hewan kedua kelompok itu malah terkesan berbeda. Homo sapiens ini gila ya. Kami sedang menentukan posisi pemimpin. Saat yang krusial. Kamu malah keluar ngapain? Tidak makan saja kamu sudah beruntung. Ternyata kamu datang dengan penuh gaya untuk mencari orang. Pemimpin yang bisa mengumpulkan kelompok besar dalam waktu singkat. Pastinya bukan sembarang orang. Mungkin kamu telah menggoyahkan saraf kedua pihak. Saat kamu berjalan ke tengah, kelompok anjing tiba-tiba mulai menyerang. Kamu menghela napas dengan kesal. Mereka benar-benar memaksa untuk membantai. Tubuh level 2, menghadapi kelompok yang sebagian besar level 0. Atau tubuh level 1 yang baru mulai. Ini bukan pengali kerusakan 10 kali lipat. Bahkan dengan tanda jalan, tulangnya akan patah. Tapi kamu masih terlalu membanggakan dirimu. Saat hewan-hewan itu menyerang dari segala arah, kamu tak terhindarkan digigit saat menyerang. Terutama oleh anjing-anjing jahat yang rendah kualitasnya. Dan yang lebih buruk adalah dampaknya. Babi-babi itu membawa kekuatan ratusan kilogram. Membuatmu hampir kehilangan keseimbangan beberapa kali. Kamu harus sering melompat ke tempat lain untuk memulihkan diri. Pada saat ini, rasa sakit dan frustrasi memicu kekejamanmu. Jadi kamu menghindar ke dalam kelompok babi. Dan langsung mengubah babi terbesar menjadi potongan-potongan. Kemudian kamu berbalik dan berputar. Tanda jalan melibas puluhan meter. Menusuk anjing terbesar di tempatnya. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, sisa babi dan anjing lari ketakutan. Pertarungan berakhir setelah 5 atau 6 menit. Kamu membunuh total 221 hewan. Berhasil mendapatkan 43 poin pertumbuhan. Setelah beristirahat sebentar, kamu mengangkat tanda itu lagi. Menandakan bahwa kamu tidak bermaksud jahat. Kemudian kamu berjalan ke depan gedung 18. Melompat sekitar 3 atau 4 meter dengan ringan. Lengan kananmu yang kuat memegang tepi balkon dengan kokoh. Kemudian, kamu mengulangi proses memanjat satu lantai sekali lagi. Tapi semakin tinggi kamu memanjat, semakin lambat kecepatanmu. Karena kamu khawatir ruangan itu akan berubah menjadi berdarah. Jika pacarmu mati, tidak peduli siapa yang membunuhnya. Kamu memutuskan untuk mengubur seluruh hewan di lingkungan itu bersama dengannya. Meskipun itu akan memakan banyak waktu. Karena pacarmu yang tinggal di lantai 23 adalah ikatan terakhir yang menjaga kemanusiaanmu. Walaupun lambat, semuanya akan ada akhirnya. Kamu dengan cepat sampai di balkon lantai 23. Ketika melihat seekor kucing ragdoll yang familiar, dan seekor kambing, hatimu akhirnya bisa tenang. Tapi kenapa sapi yang mereka makan adalah seekor domba? Apakah itu daging kambing dengan saus? Kemudian kamu langsung memecahkan kaca, memanjat balkon dan masuk ke dalam rumah. Lalu, dengan kecepatan kilat, kamu menangkap kambing itu dengan tanganmu. Tapi tangan yang satunya hanya memutar 2 kali. Kamu menunjukkan ekspresi bingung. PC itu jantan. Ini bukan calon ayah mertuaku, kan? Lalu kamu segera meletakkan kambing itu di tanah. Meskipun gerakanmu sudah sangat lembut, tapi dia tetap terkejut. Seakan terkena Parkinson. Terjatuh lemas di lantai. Kamu hanya bisa mengangkat bahu dengan pasrah. Kemudian mulai mencari sosok pacarmu. Saat kamu hendak membuka pintu untuk memeriksa kamar tidur, suara kucing dari belakang membuatmu berhenti sejenak. Meski kamu tidak mengerti bahasa kucing, tapi kamu bisa menebak itu adalah pacarmu. Lalu kamu menggendong kucing Persia, mengirimkan permintaan pertemanan padanya, membuka jendela percakapan pribadi dengan Tang Qingjin. Tapi kamu menemukan bahwa di depan namamu ada gelar No. 1 di dunia. Seluruh pesan itu tampil dengan warna emas. Kadang-kadang ada kilau platinum berkilauan. Ini cukup mencolok, meskipun cukup keren. Tapi kamu memutuskan untuk menyembunyikan pesan itu. Kemudian mulai berkomunikasi dengan pacarmu. Barulah kamu mengetahui alasan dia menjadi kucing. Ternyata saat itu kamu menelepon, meminta dia dan ayah mertuamu makan lebih banyak daging sapi saus. Tapi Tang Qing yang belum bangun langsung bingung dengan tindakan itu. Dalam ingatannya, selama lebih dari 4 tahun, kamu hampir tidak pernah seperti itu. Namun Tang Qingjin tetap melakukannya. Tapi sebelum dia membuka kulkas, dia kehilangan kesadaran. Saat dia terbangun lagi, dia sudah berubah menjadi kucing Persia. Dan ayahnya berubah menjadi kambing.
Saat itu kamu meletakkan tangking yang telah berubah menjadi kucing di bahumu, lalu menambahkan teman ayah mertuamu. Barulah kalian meninggalkan lantai 23. Karena struktur kaki kambing tidak sekuat kucing dalam hal kemampuan memanjat, jadi kamu hanya bisa memegang ayah mertuamu, memberikan dia pengalaman terjun bebas di udara. Setelah mendarat di tanah, kamu meletakkan tangking Jin dan ayah mertuamu di samping anjing besar yang berperingkat tertinggi, menandakan mereka untuk makan dengan lahap. Dan kamu duduk di samping, sambil santai menggigit kaki anjing. Meski makan tidak langsung memberikan poin pertumbuhan sebanyak memberi bunuh, tapi tangking Jin dan ayahnya tetaplah hewan level 0 yang lemah. Peningkatannya akan sangat cepat. Jika menghabiskan 2 jam untuk memakan anjing besar ini, tangking setidaknya bisa naik ke level 4. Dan ayah mertua juga bisa mencapai level 2 atau bahkan lebih tinggi. Namun, pada kenyataannya, itu pasti tidak akan mencapai harapan, karena kamu hanya punya waktu 1 jam. Namun pada saat itu, kamu mengirim pesan ke tangking, mengatakan bahwa kamu punya sebotol ramuan. Setelah diminum, bisa berubah menjadi ular yang sangat kuat. Namun, dia menolaknya, jadi kamu hanya bisa menunggu. Siapa tahu nanti bisa berubah jadi gorila. Saat itu, di pusat kompleks perumahan, kamu bersama pacar dan ayah mertuamu sedang memakan daging. Di sekitar kalian ada 7 gorila besar. Sambil makan, mereka tetap waspada dengan sekitar. Namun kalian tidak tahu, saat ini ada seekor serigala raksasa, dengan panjang tubuh lebih dari 3 meter, tinggi hampir 1,5 meter, sedang cepat mendekat. Ternyata kemarin sore, Li Fei digigit serigala saat memberi makan di kebun binatang. Akhirnya, dengan berbagai kebetulan, dia berubah menjadi serigala di rumah sakit. Dan dia adalah orang yang sangat keras kepala. Kalau tidak, dia tidak akan memberi makan hewan liar dari dekat. Dengan jiwa yang cemas ditambah dengan sifat buas serigala, rumah sakit langsung menjadi tempat berdarah. Ratusan ayam dan bebek dibantai. Dan levelnya juga sudah mencapai level 7. Kemudian Li Fei menambahkan teman ayahnya. Mengetahui bahwa orang itu telah menjadi pemimpin kecil dalam kelompok anjing. Ini langsung membuatnya punya ide, yaitu memulai dinasti ayah dan anak mereka. Namun, dia tidak pernah menyangka, saat dia bersiap untuk kembali, tiba-tiba ayahnya yang sedang berbicara dengannya tidak lagi memberi kabar. Setelah bertanya kepada saudara-saudaranya di dekatnya, dia baru tahu, ternyata orang tuanya dibunuh oleh seekor gorila besar. Sebagai anak yang berbakti, dia sangat marah. Dia bergegas untuk membalas dendam bagi orang tuanya, dan membuat seluruh kompleks perumahan membayar nyawa mereka. Kemudian Li Fei diam-diam menyelinap masuk ke kompleks perumahan. Dengan cepat dia tiba di pusat perumahan, dan melihat para gorila besar yang sedang makan. Li Fei merasa terkejut. Dia sangat menyukai hewan dan juga memahami tentang hewan. Ukuran tubuh gorila-gorila ini jauh melebihi normal. Jelas mereka memiliki level tertentu. Terutama gorila yang terbesar. Levelnya pasti tidak rendah. Jika berhasil membunuhnya, paling tidak akan mendapatkan ratusan poin pertumbuhan. Li Fei pun merendahkan tubuhnya lebih rendah lagi. Kecerdasan manusia ditambah dengan insting serigala. Dia mulai bergerak hati-hati di antara semak-semak. Setelah mencari selama lebih dari 10 menit, akhirnya dia sampai di posisi terbaik. Mulai menunggu dengan sabar. Namun tidak lama kemudian, dia melihat gorila itu tiba-tiba berbalik, mengambil kaki anjing di sampingnya dan mulai menggigitnya. Pada saat itulah, Li Fei melesat seperti anak panah yang lepas, dengan kecepatan yang sangat cepat, menuju ke arteri gorila untuk menggigitnya. Namun, tepat saat dia hendak menggigit, gorila itu dengan kecepatan yang luar biasa, tiba-tiba memutar kepalanya, dengan ekspresi mencemooh dan meremehkan. Ketakutan yang mengerikan tiba-tiba muncul di dalam benak Li Fei. Namun semuanya sudah terlambat. Terdengar suara ledakan keras. Seekor serigala raksasa sepanjang lebih dari 3 meter langsung dijepit lehernya oleh gorila. Meskipun serigala itu berjuang sekuat tenaga, semua usaha sia-sia, bahkan tidak bisa mengeluarkan teriakan. Lehernya langsung dipatahkan dalam sekejap, membunuh serigala padang rumput. Poin pertumbuhan plus 17. Sebenarnya pada awalnya, kamu tidak menyadari keberadaan serigala itu, karena taktik sembunyi mereka sangat canggih. Namun,
Seiring mendekatnya jarak, perasaan bahaya yang samar mulai muncul. Maka kamu mulai makan sambil dengan hati-hati memeriksa sekitar. Lalu sengaja membelakangi serigala raksasa itu, sehingga berhasil mengejutkannya. Kemudian kamu mencabik paha besar serigala itu, langsung memakannya. Lagi pula waktu terbatas dan tidak bisa dibawa. Akhirnya, apa yang tidak dimakan harus dibuang. Saat kamu dan Tang Qingjin sedang makan sambil berbincang, ayah mertuamu yang jarang bicara mengirim pesan pribadi kepadamu. Sebenarnya, kamu dan Tang Tao tidak pernah akur. Dia melihatmu seperti melihat pencuri. Tidak punya kemampuan, tapi sudah mengambil putrinya. Namun, keduanya saling mengalah demi Tang Qingjin. Namun saat ini, dia mengirimkan pesan. Dia mengatakan ingin tetap tinggal. Ternyata setelah istrinya meninggal, Tang Tao jatuh hati pada seorang wanita. Wanita itu sekarang adalah seekor kucing, dan dia tinggal di kompleks yang sama dengan mereka. Dia juga memiliki kelompok di bawahnya. Setelah itu, kedua orang itu terdiam. Orang cerdas tidak perlu banyak bicara. Kamu cepat menganalisis keuntungan dan kerugian. Lama kemudian, kamu membuat keputusan. Kamu memutuskan untuk menyuruh Tang Tao memanggil mereka. Karena setelah kamu pergi, darah-darah ini pasti akan menyebabkan perkelahian besar. Lebih baik biarkan ayah mertuamu memberi mereka kesempatan. Kemudian kamu mengeluarkan sumber ular raksasa. Setelah mengetahui bahwa jika diminum, dari kambing bisa berubah menjadi ular besar, Tang Tao tanpa ragu-ragu setuju. Kemudian kamu melemparkan kaki anjing, menyerahkan sumber ular raksasa ke mulut kambing. Kemudian muncul cahaya biru, yang tiba-tiba muncul dan membungkusnya. Sekitar 5 menit kemudian, cahaya biru perlahan menghilang. Kambing yang sebelumnya hilang begitu saja, digantikan oleh ular raksasa sepanjang 6 hingga 7 meter. 10 menit kemudian, kamu meletakkan Tang Qingjin yang enggan berpisah di bahumu. Kemudian bersama 7 gorila besar, kamu meninggalkan tempat itu di bawah pengawasan ratusan kucing dan ular raksasa. Di daftar teman Tang Qing, selain ayahnya Tang Tao dan dirimu, ada nama lain yang muncul. Liu Yue, kucing Maine Coon, dan kamu memberikan sumber ular raksasa kepada Tang Tao bukan hanya karena pertemanan, tapi juga karena pertimbangan lain. Karena kamu membutuhkan beberapa orang untuk membantumu mencari informasi tentang peti harta karun, dan juga reruntuhan yang kamu dengar dari kehidupan sebelumnya. Meskipun sekarang kamu sangat kuat, namun dibandingkan dengan binatang buas tingkat penguasa, dasarmu masih terlalu lemah. Dasar bawaan tidak cukup, harus diperbaiki dengan usaha keras. Kamu tidak punya waktu untuk terus memantau saluran percakapan. Tapi kucing-kucing itu bisa, jadi kamu memutuskan untuk tidak melepaskan mereka. Peti harta karun yang muncul di kota, dan Tang Qing adalah penghubung utamanya. Setiap kali ada informasi, kamu akan segera datang. Dengan kekuatan menghancurkan segala rintangan, kamu akan merebutnya. Pada saat ini, melalui informasi dari obrolan wilayah, terdapat peti harta karun perak di alun-alun area baru. Maka kamu yang sedang berlari, menunjukkan kilau kecerdasan di wajahmu. Tanpa ragu, kamu menuju ke sana. Namun pada saat itu, suara yang bisa didengar oleh seluruh dunia muncul lagi. Pertumbuhan global mencapai 3000. Mulai menyuntikkan adrenalin dan neurotoksin. Mulai menyuntikkan zat penghambat tiroid yang dimodifikasi. Diperkirakan akan selesai dalam 3 hari. Tentang apa yang disuntikkan ini, kamu sementara belum merasakannya, tapi tentu akan berdampak besar pada hewan-hewan global. Ada pengaruh yang cukup besar. Setelah jeda singkat, kamu memimpin sekumpulan gorila, dengan cepat tiba di alun-alun area baru. Selain area aktivitas para orang tua, tempat ini juga memiliki lapangan sepak bola, 12 lapangan basket, lapangan pingpong, dan 2 arena olahraga indoor. Dan melalui informasi obrolan wilayah, peti harta karun perak berada di arena tenis indoor. Ketika kamu mengintip dari sebuah patung buatan, lihat ada beberapa kelompok hewan berkumpul di depan arena tenis. Kelompok yang paling banyak adalah kawanan anjing. Kemudian ada 3 beruang hitam yang memimpin kelompok babi dan sapi. Dan di atap arena basket yang bersebelahan, ada sekumpulan kucing. Kamu menunggu sebentar, namun kamu mendapati bahwa 3 kelompok spesies ini tidak menunjukkan tanda-tanda pertarungan sama sekali. Ini membuatmu cemas.
Jadi kamu meminta Linda dan yang lainnya untuk melindungi Tangking. Sementara kamu mengulangi trik lama, membawa sebuah papan iklan, lalu masuk ke dalam pandangan hewan-hewan. Setelah melihat semua hewan menatapmu, kamu mengambil tulang serigala yang berdarah, dan menulis di papan, 100 detik lagi saya akan menyerang. Mohon beri jalan untuk menghindari cedera. Kemudian setelah selesai, kamu berbalik dan pergi. Namun tidak ada yang menganggapmu serius. Akhirnya, setiap kelompok spesies mengirimkan hewan terkuat mereka, membentuk tim 30 monster perak untuk menyerang. Kemudian berkumpul di depan pintu arena tenis. Namun saat itu juga, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Semua hewan serentak melihat ke arah sumber suara. Tampak gorila besar yang sebelumnya itu berlarian menuju tempat di mana ia baru saja menulis papan. Kemudian mengangkat papan itu lagi. Namun saat itu tulisan di atasnya sudah berubah menjadi 100 detik lagi saya akan menyerang. Mohon beri jalan untuk menghindari cedera. Tiba-tiba seluruh lapangan menjadi sunyi. Ratusan hewan semua menatapmu seperti orang bodoh. Salah satu beruang terlihat sangat tidak sabar. Tiba-tiba terdengar raungan marah. Sekitar 30 babi dalam formasi menyerbu ke arahmu dengan cepat. Melihat situasi ini, kamu hanya bisa mengernyitkan bibirmu. Sepertinya lagi-lagi sekelompok yang memberikan pengalaman. Namun kamu belajar dari pengalaman sebelumnya. Tidak ingin terjebak dalam pengepungan lagi. Karena hewan-hewan yang berkumpul di sini, dari jumlah dan kualitas lebih unggul dibandingkan yang sebelumnya. Jika terperangkap dalam pengepungan, ditambah dengan ancaman harimau Siberia dan beruang hitam, kalau tidak hati-hati, bisa jadi bencana. Melihat kawanan babi yang sedang menyerbu, kamu membuang papan itu, mengambil tiang lampu sepanjang 4 meter, kemudian langsung melemparkannya. Dengung, terdengar suara pu. Seekor babi gemuk tertusuk dan mati seketika. Namun kamu tidak berhenti, melainkan melanjutkan dengan tiang berikutnya. Dengan cara yang sama, kamu melemparkan 6 tiang. Pada tiang ke-7, kamu menggenggamnya di tangan dan melintang, yang menyebabkan 2 babi gemuk yang mendekat hancur menjadi daging cincang. Hanya dalam beberapa detik, lapangan di depanmu dipenuhi mayat. Pertarungan dari awal hingga akhir, tidak sampai 1 menit. Kekuatan yang begitu menakutkan, membuat seluruh lapangan kembali sunyi. Saat itu kamu memukul dada dan mengeluarkan raungan, menunjukkan keberanianmu. Kemudian mengangkat papan iklan lagi. 30 detik lagi saya akan menyerang. Mohon beri jalan untuk menghindari cedera. Tulisan darah kali ini sangat mencolok. Sementara itu, kamu mulai berjalan di sekitar lapangan untuk mengumpulkan tiang lampu yang baru saja dilempar. Gerakan yang tampak acuh tak acuh, namun memberikan tekanan psikologis besar pada semua hewan. Dengan cepat, 30 tiang lampu selesai dikumpulkan. Hewan-hewan itu mulai menyebar, beberapa di pinggiran, bahkan siap melarikan diri kapan saja. Lalu kamu memutuskan untuk mengambil 1 tiang lampu dan mengangguk-anggukannya. Gerakan ini langsung memicu reaksi dari hewan-hewan. Kamu tidak peduli dengan itu. Langsung mengangkat tiang dan bersiap untuk melempar. Namun kali ini kamu tidak melemparnya, hanya mengarahkan tiang lampu sepanjang 4 meter. Dengan memutar tubuhmu, hewan yang berada di arah tujuanmu langsung lari tunggang langgang. Dan beberapa hewan besar yang kamu amati, melihat situasi yang buruk, mulai meninggalkan tempat itu. Akhirnya hanya 3 beruang hitam yang tersisa. Kemudian kamu mengarahkan tiang lampu ke mereka. Setelah beberapa detik terdiam, 3 beruang hitam itu mengeluarkan auman tidak puas. Mereka hanya bisa pergi dengan malu. Inilah perbedaan antara manusia dan hewan asli. Jika itu adalah ratusan babi hutan atau anjing liar asli, tanpa berpikir, kamu langsung melarikan diri, lalu mencari posisi yang menguntungkan untuk menghancurkannya. Setelah melihat sekeliling dan tidak ada makhluk lain, kamu membawa tumpukan tiang lampu ke arah stadion tenis. Namun pintu stadion tenis sudah hancur. Saat kamu mendekat, aroma darah menyebar di udara. Sepertinya sudah ada yang masuk. Kamu pun maju dengan hati-hati. Namun saat kamu masuk, kamu merasakan udara dingin. Di kejauhan, ada sebuah makhluk besar yang sedang makan. Ternyata itu adalah seekor dinosaurus yang tidak diketahui jenisnya. Kamu langsung waspada, takut jika dia tiba-tiba menyerangmu. Dari cara ia mengunyah tulang dan menggigit seperti kentang goreng,
Kamu bisa melihat betapa menakutkannya dinosaurus ini. Dan dinosaurus di depanmu sangat mirip dengan Tyrannosaurus di gambar. Kepala besar dan kaki depan yang pendek. Tapi sepertinya ada sedikit perbedaan. Karena kepala dinosaurus ini terlalu besar. Dan gigi rahangnya lebih lebar. Skala tubuhnya juga berwarna hijau tua. Semakin lama, dinosaurus ini semakin mengerikan. Namun kamu justru ingin melihatnya dengan cermat. Karena dia adalah target yang kamu buru. Jika tidak membunuh dinosaurus ini, kamu tidak akan mendapatkan kunci. Tanpa kunci, kamu tidak bisa membuka peti harta karun yang mengkilap itu. Setelah berpikir sejenak, kamu pun mengeluarkan batang besi yang kamu asah sepanjang pagi. Lalu dengan hati-hati, mendekati dinosaurus yang sedang makan. Di kehidupan sebelumnya, saat kamu menjadi ayam, kamu mengetahui bahwa penjaga peti harta karun perak akan menyerang hewan yang mendekat dalam jarak 30 meter. Dan ini adalah stadion tenis yang multifungsi. Hanya dengan pengamatan visual, sulit untuk menentukan batas 30 meter. Semakin dekat dengan dinosaurus, kamu mulai merasa gugup. Ini adalah tekanan dari tingkat rantai makanan. Saat kamu melangkah ke langkah ketujuh, dinosaurus langsung berhenti mengunyah. Mata sebesar bola basket tiba-tiba menatapmu. Instingmu membuatmu menarik kaki kembali. Dinosaurus itu kemudian membungkuk dan melanjutkan makan. Hanya sejauh langkah itu, seolah-olah ada dunia yang memisahkan kalian. Kamu hanya bisa memahaminya sebagai suatu aturan. Tanpa pembatasan aturan ini, monster kuat akan memburu kemana-mana. Tidak ada urusan dengan hewan lainnya. Dan justru aturan inilah memberikan celah yang bisa kamu manfaatkan. Hanya terlihat kamu menarik semua tiang lampu dan batang baja ke tepi batas aturan yang telah ditentukan. Kemudian kamu berlari keluar dan menghancurkan apapun yang ada di depan. Setelah beberapa kali bola-balik, tumpukan pipa di sekitar kamu sudah setinggi setengah tubuh. Lalu kamu mengambil sebuah tiang jalan sepanjang 4,5 meter. Kemudian otot-ototmu bekerja keras. Dan tiang itu meluncur seperti peluru menuju musuh. Terdengar suara benturan keras. Tiang itu menabrak sisi tubuh dinosaurus. Ternyata itu adalah spesies tingkat penguasa. Meskipun tiang jalan terbuat dari baja berkualitas tinggi, itu hanya berhasil menghancurkan sisik di permukaan tubuh dinosaurus. Kamu menahan dengan keras teriakan marah dinosaurus itu, dan dorongan untuk melarikan diri secara naluriah. Kamu mengambil tiang jalan kedua, lalu melemparkannya ke arah dinosaurus yang datang. Tujuanmu adalah kepala besar dinosaurus itu. Lebih tepatnya, adalah tenggorokan yang terbuka dengan gigi tajam. Namun, tiang itu tidak mencapai tujuannya. Tiang itu bahkan belum dekat. Kepala dinosaurus sudah berbalik menghindar. Dengan tiang jalan ketiga di tangan, kali ini kamu tidak menyerang, melainkan menunggu lawan mendekat. Saat dinosaurus itu berada 2 meter darimu, dinosaurus yang sedang menyerang tampaknya telah memicu aturan tertentu. Dalam sekejap, kamu berubah dari gerakan ekstrim menjadi ketenangan total. Melihat semut di depanmu, ia berteriak marah tanpa henti. Dan kamu juga merasa gelisah dan tidak tenang. Setiap sel dalam tubuhmu mendorongmu untuk melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Tapi kamu tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun tertekan oleh hierarki rantai makanan, kamu berteriak sambil mendorong tanah dengan kedua kaki. Mengangkat tiang jalan sepanjang beberapa meter. Lalu menghantamkan tiang itu ke kepala dinosaurus. Hanya terdengar suara dentuman keras boom. Pihak lawan langsung mengeluarkan jeritan kesakitan. Wajahnya yang berukuran hampir 2 meter, terhantam hingga berlumuran darah. Tiang jalan yang bengkok juga terpental karena benturan. Kalau saja kamu tidak segera melepaskannya, mungkin tubuhmu akan terguncang hingga terluka atau bahkan patah tulang. Saat ini, dalam keadaan marah, kamu langsung memungut batang baja yang telah diasah. Kemudian kamu menstabilkan posisi dengan kedua kaki. Saat kamu mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk menusukkan batang baja di tanganmu ke dalam mulut dinosaurus itu. Hal yang tak terduga tiba-tiba terjadi. Dinosaurus yang memperlihatkan tengkoraknya menggigit dengan kecepatan kilat. Perasaan merinding langsung merasuki hatimu. Maka dengan naluri yang tidak kamu sadari, kamu segera mengubah tusukan batang baja menjadi ayunan. Dengan dua suara dentuman keras. Terdengar pertama adalah suara tulang dinosaurus yang retak. Kemudian suara tubuhmu terlempar karena benturan.
Kedua pihak mengerang kesakitan akibat rasa nyeri yang hebat. Namun sebelum kamu sempat pulih, dinosaurus itu sudah menyerang lagi. Dalam kepanikan, kamu hanya bisa berguling terus-menerus hingga keluar dari pintu gedung tenis. Barulah kamu merasa aman. Kamu mulai menggerakkan lengan kirimu dan menemukan bahwa meskipun terasa nyeri dan bengkak, tidak ada tulang yang patah atau cedera serius. Hal ini membuatmu merasa sedikit lega. Namun, hatimu dipenuhi kebingungan. Mengapa dinosaurus ini bisa keluar dari jarak 30 meter? Namun saat kamu sedang berpikir, suara aneh datang dari belakang. Kamu segera melompat menghindar, melihat dinosaurus itu menghantam tembok beton yang kokoh. Dengan marah dinosaurus itu menggigit ke arahmu. Jika ini adalah adegan dalam film, efek spesialnya pasti akan mendapat nilai sempurna. Namun, mengalaminya langsung sungguh mengerikan. Saat ini gerakan dinosaurus sangat lincah. Tapi kamu juga tidak kalah cepat. Dengan fokus, kamu berhasil menghindari serangan secara ajaib. Namun dinosaurus ini sudah terluka parah, tapi masih sangat kuat dan gesit. Tidak tahu berapa lama lagi sampai dia kehabisan tenaga, maka kamu kembali masuk ke dalam gedung tenis. Saat melewati tumpukan pipa, kamu dengan sigap mengambil 2 batang, lalu melemparkannya ke arah dinosaurus di belakangmu. Batang itu langsung menancap di leher dan perutnya. Batang baja itu masuk hampir setengah. Darah langsung menyembur melalui pipa, mengalir deras keluar. Dinosaurus itu berusaha mencabutnya, namun kedua cakar depannya terlalu pendek. Dia hanya bisa melihat kehidupannya perlahan menghilang. Saat itu kamu pun terkejut. Kamu sama sekali tidak menyangka bahwa perut dinosaurus begitu rapuh. Kamu segera mengambil batang baja lain dan langsung menusukkannya ke tubuh dinosaurus. 3 menit kemudian, kamu berdiri di depan dinosaurus yang sekarat. Saat ini, tubuh dinosaurus penuh dengan pipa, seperti pompa tekanan yang digerakkan motor. Pipa-pipa itu menghisap setiap tetes darahnya. Saat itulah kamu mulai merasakan rasa sakit di tubuhmu, terutama akibat benturan di bahu kiri. Namun untungnya hanya benturan saja. Jika reaksimu sedikit lebih lambat saat itu, gigitan itu akan menjadi malapetaka. Saat kamu bersiap memberikan pukulan terakhir, tiba-tiba muncul perasaan bahaya yang sangat kuat. Dalam sekejap, kamu membuat keputusan yang menurutmu paling tepat, yaitu melompat ke depan dengan cepat. Namun, semuanya terjadi begitu cepat. Bayangan besar sudah menerjang ke arahmu. Kamu tidak punya waktu untuk menyesali kelalaianmu. Kamu hanya bisa mengangkat lengan kiri untuk melindungi lehermu. Justru karena lengan kirimu, kamu berhasil menghindari bahaya dicekik. Saat itu kamu baru menyadari bahwa lawanmu adalah harimau raksasa sepanjang 4 meter. Karena rasa sakit, kamu merasa naluri buasmu bangkit. Kamu berjuang memutar tubuhmu, dan dengan lengan kiri kamu mendorong harimau itu ke atas. Kemudian dengan lengan kananmu, kamu menghantamkan pukulan lurus. Pukulan itu keras menghantam rahang harimau Siberia. Terdengar suara krak, dengan tambahan efek kerusakan 10 kali lipat. Rahang harimau bersama separuh wajah kirinya langsung hancur menjadi darah dan daging. Dari saat kamu digigit hingga melawan balik, hanya berlangsung dalam waktu 1 detik. Namun, harimau Siberia yang kehilangan setengah wajahnya, melompat dari tubuhmu dan mencoba melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin kamu memberinya kesempatan? Kedua tanganmu telah mencengkeram erat kaki kanannya. Kemudian kamu mulai menghantamnya berkali-kali ke tanah. Setelah 10 menit penuh melampiaskan amarah, harimau Siberia dan dinosaurus sama-sama terkapar di tanah. Saat itu, bahaya akhirnya berakhir. Kamu mulai merasakan sakit yang menusuk di punggung dan lengan bawah kirimu. Tanpa ragu, kamu mengambil kembali batang baja yang sebelumnya terjatuh. Kamu bersiap untuk mengakhiri nyawa harimau Siberia itu. Namun saat kamu hendak bertindak, kamu tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu pun membuka panel obrolan, meminta Tangking segera datang ke gedung tenis. Setelah menutup layar obrolan, batang baja di tanganmu beralih menusuk ke mata dinosaurus. Berhasil membunuh Raja Naga tingkat 2 yang sedang tumbuh. Pengalaman plus 484. Melihat pengalaman sebanyak itu, kamu langsung merasa rasa sakit di tubuhmu sedikit berkurang. Saat cahaya merah melintas, mayat dinosaurus hanya tersisa abu hitam. Dan di antara abu hitam itu, ada sebuah kunci yang bersinar seperti lampu pijar.
Kamu segera mengambilnya dan memasukkannya ke lubang kunci. Dengan suara klik, peti harta berhasil terbuka. Sumber Triceratops Abyssal +1. Setelah digunakan, bisa mengubah spesies. Ekstrak tulang sumsum generasi 05+1. Setelah digunakan, menambah 300 pengalaman. Neuroenhancer generasi 05+1. Setelah digunakan, meningkatkan sensitivitas otot dan saraf sebesar 30%. Hormon pertumbuhan generasi 05+1. Setelah digunakan, mempercepat sekresi hormon dalam darah sebesar 30%. Barang khusus, batu teleportasi peninggalan tingkat dasar +1. Setelah dikonsumsi, dapat memasuki peninggalan selama 24 jam. Setelah sistem selesai memberikan pemberitahuan, kamu tanpa ragu sedikit pun, langsung meminum cairan dari 2 tabung logam, 1 biru dan 1 merah. Yang satu memiliki rasa jeruk, dan yang lain rasa leci. Kamu menjilat bibirmu, merasa ingin lagi. Segera setelah itu, tubuhmu merasakan sensasi kesemutan. Kamu bisa merasakan bahwa kecepatan reaksi tubuhmu meningkat drastis. Jika kamu menghadapi serangan mendadak seperti harimau Siberia sebelumnya, kamu yakin bisa bereaksi sebelum digigit. Namun, efek hormon pertumbuhan daruratnya masih belum terasa untuk saat ini. Kamu kemudian mengamati bola di tangan kananmu. Dalam waktu ini, kamu telah 2 kali mendapatkan informasi tentang peninggalan. Selain bola ini, yang lainnya adalah hadiah peringkat pertama. Sebuah identifikasi umum peninggalan tingkat awal. Identifikasi ini berfungsi sebagai kunci untuk memasuki gerbang peninggalan. Tanpa identifikasi yang sesuai, kamu tidak akan bisa masuk ke gerbang tersebut. Namun, identifikasi milikmu bersifat umum, sehingga sangat berharga. Tetapi bola di tanganmu saat ini, meskipun bersifat khusus, tidak membutuhkan gerbang peninggalan untuk masuk langsung ke dalam peninggalan. Karena itu, nilainya setara dengan identifikasi umum. Namun pada saat itu, suara langkah kaki yang padat terdengar semakin mendekat. Tampak seekor kucing ragdoll, memimpin 7 ekor gorila besar masuk ke dalam. Saat melihatmu untuk pertama kalinya, Tang Qingjin segera berlari ke arahmu. Dia bertanya apakah kamu terluka. Setelah mengetahui bahwa kamu baik-baik saja, dia akhirnya bisa bernapas lega. Namun, saat itu kamu memintanya membuat pilihan. Pertama, membunuh harimau Siberia yang hampir mati ini. Kedua, berubah menjadi Triceratops Abyssal. Kamu berharap dia memilih opsi kedua. Namun, Tang Qingjin menolaknya. Alasannya, berubah menjadi dinosaurus terlalu jelek. Dengan ekspresi pasrah darimu, Tang Qingjin melangkah anggun, mendekati harimau Siberia yang sekarat. Melihat tatapan penuh permohonan darinya, Tang Qingjin ragu sejenak. Namun, setelah mengetahui bahwa kamu hampir terbunuh olehnya, Tang Qingjin dengan cepat mengeluarkan cakar tajamnya. Dia menusuk dari rahang bawah harimau Siberia yang terluka. Harimau itu hanya kejang beberapa kali sebelum akhirnya mati. Setelah beberapa tarikan napas, Tang Qingjin berubah menjadi lebih besar dengan cara yang luar biasa. Dia berubah menjadi kucing ragdoll sebesar serigala padang rumput. Setelah membunuh harimau Siberia itu, dia mendapatkan 141 poin pengalaman. Langsung naik ke level 8 dalam wujud awal. Hal ini membuatmu sangat puas. Kemudian kamu memberitahu Tang Qingjin bahwa kamu telah mendapatkan sebuah batu teleportasi peninggalan. Kamu perlu tinggal di dalamnya selama 24 jam. Tang Qingjin terdiam selama beberapa detik setelah mendengar itu. Kemudian dia mengatakan bahwa jika setelah 24 jam kamu belum kembali, dia tidak akan ragu untuk mengikutimu. Melihat ekspresinya yang serius, kamu segera bersumpah bahwa kamu pasti akan kembali dengan selamat. Sebelum pergi, kamu tidak lupa memberi instruksi kepada 7 gorila untuk mengawal Tang Qingjin kembali ke kompleks sebelumnya. Kamu juga memberikan obat yang dapat mengubahnya menjadi Triceratops Abyssal. Mungkin bisa menyelamatkan nyawanya dalam situasi kritis. Karena kamu tiba-tiba teringat tentang 2 kali pelepasan yang disebutkan dalam pengumuman global ketiga. Salah satunya adalah inaktivator tiroid. Kemungkinan besar akan menurunkan kecerdasan manusia setelah berubah menjadi hewan. Sedangkan adrenalin mungkin membuat hewan menjadi agresif. Oleh karena itu, situasi berikutnya mungkin akan menjadi sangat kacau. Kemudian,
Di bawah tatapan penuh kerinduan Tang Qingjin, kamu menelan bola hitam itu. Segera setelah itu, bayangan tubuhmu menghilang dari tempat asal. Saat kamu muncul kembali, kamu telah dipindahkan ke pulau peninggalan. Kemudian kamu mulai memperhatikan lingkungan sekitarmu. Langitnya terang, tapi penuh dengan awan gelap. Kamu sama sekali tidak bisa menentukan waktu dengan pasti. Dan kamu sedang berdiri di atas batu karang. Saat kamu memikirkan kekayaan fauna di Pulau Tengkorak, kamu merasa begitu bersemangat hingga bergerak tak terkendali. Namun, kamu juga diam-diam mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan pernah masuk ke air. Kedua, jangan pernah masuk ke gua yang gelap. Ketiga, harus selalu berhati-hati. Keempat, harus berburu hewan besar. Kemudian kamu mulai memanjat batu karang menuju bagian dalam pulau. Tidak lama kemudian, kamu sampai di tepi hutan lebat. Kamu mulai memeriksa benda-benda di sekitar pandanganmu. Karena kamu harus mendapatkan senjata terlebih dahulu. Akhirnya, kamu hanya bisa memotong sebatang pohon kecil sebesar mangkuk. Kemudian kamu mulai mengasahnya di atas batu keras. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah senjata dengan tingkat kekerasan tertinggi yang bisa kamu temukan saat ini. Kemudian, dengan membawa batang pohon yang telah diasah, kamu dengan hati-hati masuk ke dalam hutan. Saat ini kamu tidak tahu di mana dinosaurus herbivora itu berada. Kamu hanya bisa maju secara membabi buta ke arah pusat pulau. Setelah bergerak cepat selama sekitar 10 menit, akhirnya kamu melihat hewan besar pertama. Seekor kadal dengan tubuh besar, termasuk ekornya. Panjangnya sekitar 5 meter. Sedang makan. Kamu segera memperlambat langkahmu, dan perlahan mendekat dari balik pohon. Kamu tidak tahu apakah kadal ini hidup berkelompok atau menyendiri. Jadi, setelah memastikan tidak ada hewan lain di sekitarnya, kamu dengan hati-hati turun dari pohon. Kemudian, dengan memanfaatkan perlindungan dari pepohonan, kamu mendekat. Ketika jarak sudah sekitar 10 meter, kamu mengangkat batang pohon yang telah diasah untuk bersiap. Saat kamu mengunci targetmu, batang pohon tebal itu meluncur dengan kuat. Terdengar suara puk. Kadal yang sedang makan itu baru saja mulai bereaksi ketika lehernya tertusuk batang pohon. Setelah bergetar sebentar, ia langsung terkapar. Berhasil membunuh krokodil Foultooth level 6 awal. Pengalaman plus 35. Saat ini, kamu merasa bingung. Kenapa ini hanya level awal? Bukankah seharusnya ini level pertumbuhan? Saat kamu sedang menggerutu, matamu tiba-tiba berbinar. Karena jumlah pengalaman yang diberikan terlalu banyak. Seekor level awal 6 memberikan 35 poin. 2 kali lipat dari seekor serigala level 7. Dan membunuh krokodil Foultooth ini jauh lebih mudah daripada membunuh serigala. Apakah ini yang membuat peninggalan begitu berharga? Bukankah ini berarti kamu akan mendapatkan banyak keuntungan? Setelah mencapai level pertumbuhan, jumlah pengalaman yang dibutuhkan langsung berlipat ganda. Sekarang levelmu adalah level pertumbuhan 2. Untuk naik ke level 3, kamu masih membutuhkan 1390 poin pengalaman. Dikurangi 300 poin dari obat yang diminum, kamu masih memerlukan 1090 poin untuk naik ke level 3. Setelah mencapai level pertumbuhan, memburu babi atau anjing biasa memberikan pengalaman terlalu sedikit, dan kamu juga tidak mungkin menunggu sampai babi atau anjing tersebut berevolusi ke level tertentu sebelum memburunya. Hal ini membuat peningkatan level harus dilakukan dengan membunuh puluhan ribu babi dan domba biasa. Selain itu, untuk naik dari level 3 ke level 4 membutuhkan 4096 poin pengalaman. Memburu hewan biasa atau menunggu akan membuang waktu beberapa hari. Ini jelas akan membuat levelmu kembali ke rata-rata. Namun, dengan adanya Pulau Tengkorak ini, tempat ini benar-benar adalah surga keberuntungan bagimu.